Faslun fi sunanil jumu'ati. Yusannul guslu, disunahkan mandi. Mandi tuh ya, disunahkan mandi. Buat siapa? Lihadiriha, bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Sunnah ini berlakunya untuk yang akan hadir Jumatan. Berarti yang kagak Jumatan mah kagak sunnah. Waktuhu, dan waktunya mandi, waktu dimulainya mandi adalah minal fajri, dari mulai subuh. Dari mulai subuh udah sunnah mandi Jumat itu. Kalau Ustadz Ujang sudah digabung tuh mandi. Sekalian, ya kan? Iyalah, sambil menyelam kembung. Wa yusanu ta'khiruhu ila rawah. Wa yusanu, dan disunahkan ta'khiruhu, mengakhirkan mandi. Nah, asik nih. Ila rawahi, sampai menjelang berangkat. Rawah. Menjelang berangkat. Oh, berarti sunnah menjelang berangkat. Diakhirkan mandinya sampai menjelang berangkat. Berangkat Jumatan maksudnya. Wattabkiru, dan sunnah pagi-pagi. Masya Allah. Tabkir ini pagi ya saudara. Kalau pagi ya berarti dari mulai subuh. Waktu dari mulai subuh sampai menjelang Jumatan itu dibagi 6. Dibagi 6 waktu. Di waktu pertama yang berangkat pagi-pagi dapat sedekah onta. Di waktu yang kedua dapat sedekah sapi. Yang ketiga kambing. Di waktu yang keempat ayam. Ada kelewat nggak? Apa? Onta, sapi, kambing, terus ayam, terus ayam. Satu lagi apa? Ayam. Iya. Jadi waktu dari subuh sampai Jumat itu dibagi menjadi beberapa fase waktu. Yang dalam hadis sahih itu, kalau yang di fase pertama, di waktu yang pertama, seperti orang yang mensedekahkan seekor onta bagi orang yang bersegera datangnya. Pagi-pagi kapan tuh? Habis subuh kan? Subuh. Jadi dia mulai subuh, dia di masjid, nggak pulang lagi. Nggak peduli itu mah. Yang penting udah di masjid. Nah itu maksudnya at-tabkir itu. Ini orang yang dapat pala onta tuh itu. Yang dari mulai subuh dia udah nggak pulang lagi. Tabkir namanya. Nah di fase berikutnya, pokoknya bagi aja tuh 5 kan ya? Apa tadi? Onta, sapi, kambing, ayam, telur ayam. Telur cicak. Ya, dibagi aja tuh. Berarti nih waktu itu dibagi 5 itu pembagiannya. Jadi fase-fase itulah yang menunjukkan kualitasnya. Li ghairil imam, untuk selain imam. Kalau imam mah sunnah malah diakhirkan. Min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar. Tuh lihat. Dari semenjak terbitnya fajar, berarti semenjak subuh. Ya, dari semenjak subuh, berarti hitungannya dari semenjak subuh. Ternyata, ya, kecuali imam memang disunahkan mengakhirkan. Supaya apa? Supaya jamaah tidak luput pahala atau fadilah mendahului imam. Karena ada pahala tersendiri buat para jamaah, pahala mendahului imam. Jadi imam belakangan aja. Kasihan jamaahnya nanti nggak dapat pahala. Tutup buku. Tambah lagi ada malaikat di 2 pintu ya, yang bertugas mencatat daftar list kehadiran orang Jumatan sebelum khotib masuk ke masjid. Tiba di riwayah naik ke atas mimbar khotibnya. Sian, orang ini nggak masuk ntar. Gitu ya. Belakangan aja khotib mah. Walau besul dan sunnah juga. Walau besul bid memakai baju putih. Tuh. Kenapa putih sebaik-baiknya pakaian? Wa tanzifu, dan sunnah bebersih, tanzif, sunnah bersih-bersih. Wa tatayyubu, dan sunnah tatayyub. Apa tatayyub? Pakai wangian. Sunnah wal masyu bis sakinah, dan berjalan dengan tenang. Wal masyu bis sakinah, berjalan dengan tenang.
Tadi tandib, kembali ke tandib ya. Tandib itu bebersih diantaranya adalah motong kuku, ya, motong kuku, merapikan jenggot, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak. Wal ishtighalu, dan menyibukkan diri bi qiraatin, dengan baca Quran, au dzikrin, atau dzikir, fi thariqihi, pada perjalanannya, wa fil masjidi, dan pada masjid. Selama menuju ke masjid, sibukkan diri dengan zikir dan bacaan Quran. Begitupun ketika di masjid, sibukkan diri dengan membaca Quran dan zikir, kecuali ketika khutbah. Wal insatu fil khutbati. Nah ini, wal insatu, dan diam. Diam di sini bukan diam menang, ini kalimatnya insot. Kalau insot itu diam tapi merhatiin. Beda dengan sukut. Ini mah insot, beda. Kalau as-sukut tuh diam, benar-benar diam udah. Ini mah insot. Kalau al-insot tuh diam memang tapi memperhatikan. Makanya bahasanya insot, bukannya sukut. Al-insatu, ya, disunahkan diam fil khutbati, ketika khutbah, bitarkil kalami, dengan tidak mengobrol, wa dzikri, dan zikir, lisami'i, bagi orang yang mendengar khutbah. Wa bitarkil kalami, dan tidak mengobrol, duna dzikri, selain zikir, li ghairihi, bagi selain yang mendengar khutbah, bagi selain orang yang hitungannya 40. Boleh dia ngomong, ya boleh ngomong, asalkan omongannya zikir. Itu pun buat siapa? Buat orang yang tidak termasuk hitungan 40 orang. Musafir yang ikut sholat, yang anak kecil yang ikut sholat. Kalau kita mah, apa yang afdol? Dia dengarkan. Gitu. Wa yukrahul ihtiba. Nah, wa yukrahu ihtiba'u, dan dimakruhkan duduk sambil mengangkat lutut. Nongkrong. Ihtiba. Nah, ini makruhnya. Ihtiba, dan dimakruhkan ihtiba. Fiha, pada khutbah, pada saat khutbah. Wassalamud dakhil. Nah ini maksud saya. Wassalamud dakhili, dan makruh juga mengucapkan salam kepada orang yang di dalam. Tuh, ini maksud saya. Wassalamud dakhili, dan makruh mengucapkan salam kepada orang yang di dalam masjid. Buat siapa ini? Buat jamaah, bukan buat khotib. Kalau khotib malah sunnah. Makanya ini kalimatnya. Dan dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang di dalam masjid. Lakin tajibu ijabatuhu, akan tetapi kalau ada yang kepala mengucap salam, ya, ada juga yang mengucap salam, tajibu ijabatuhu, maka wajib menjawabnya. Wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau orang semasjid cuma yang jawab satu orang, udah yang lain gugur. Wa yustahabbu, dan disunahkan tashmitul atisi, dan disunahkan tashmitul atisi, mendoakan orang yang bersin. Kalau lagi khutbah sebelah kita bersin, cish, dia bilang hamdalah, doain yarhamukallah, boleh. Kalau yang bersinnya ucapin hamdalah, yang denger bersinnya ucapkan yarhamukallah, dibalas lagi wa yuslihu balakum. Gimana kalau dia ucap hamdalah, nggak ada satu orang yang doain dia? Apa yang dilakukan? Innalillahi. Maka dia sunnah mendoakan diri sendiri. Yarhamuni Allah. Yarhamuni Allah. Merahmatiku. Jangan banget ya. Doain. Tapi itu hakul muslim loh, ya. Kalau ada saudara kita yang ketika bersin mengucap hamdalah, maka itu jadi hak dia dan kewajiban kita. Maksudnya kewajibannya bukan kewajiban secara syar'i, ya, kewajiban secara apa namanya itu, moralitas, ya, nggak jatuh pada wajib menjawabnya, mendoakannya. Ini babnya bab adab, bab akhlak. Ada hak yang menunjukkan kewajiban, ada hak yang menunjukkan kepada adab moralitas. Nah, kalau ada saudara kita yang ketika bersin dia hamdalah, kita nggak doain, kita jelek banget adabnya sama dia. Apalagi dia ambil doa sendiri, yarhamuni Allah. Sian, maaf ya. Itu solusinya. Yang ngencong,
yarhamuni Allah. Kalau nggak ada yang doain. Tapi jangan kalau bersinnya Hamdalah TV. Wa yusannu qiraatul kahfi, dan disunahkan membaca surat al-kahfi yaumaha pada hari Jumatnya, walailataha dan pada malam Jumatnya. Malam Jumat atau hari Jumat al-kahfi. Terkhusus 10 ayat pertama. Kalau bisa jangan cuman dibaca tapi dihafal. Ada keterangan yang mengatakan bahwasanya ya, walaupun ada perdebatan tentang hadis ini ya, bahwasanya yang menghafal 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi maka terselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, apalagi sekarang Dajjal sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Ini perlu, karena 10 ayat pertama itu ya menceritakan tentang apa? Ashabul Kahfi, 6 orang pemuda yang berprofesi sebagai penasihat utama raja yang sangat berkuasa, bergelimang harta, tapi demi mengejar agama tauhid mereka tinggalkan hirpiku kemewahan dunia itu. Dajjal menawarkan kemewahan, Dajjal menawarkan keindahan dunia, tapi 6 pemuda ini meninggalkannya. Maka orang yang menghafalnya, maksudnya apa? Meresapi maknanya, meniru karakter yang ada pada Ashabul Kahfi ini, sebagaimana mereka meninggalkan dunia demi agamanya, orang ini akan bebas dari fitnah Dajjal. Kepada ilmu wa iksarus sholawat, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi pada malam dan siangnya hari Jumat. Wa du'a'u, dan doa fi yaumiha, pada siang harinya. Di mana maksudnya? Wasa'atul ijabati fi ma baina julusil imami lil khutbati wassalami, itu maksudnya. Dan saat ijabah itu adalah fi ma baina julusil imam, pada waktu antara duduknya imam, lil khutbati, untuk khutbah, wassalamihi, sampai ke salamnya imam. Nanti berlangsung sampai apa ini? Salam di sini sampai selesai soal kalau lihat dari ini tangan ini ya. Wa yukrahu takhatti, dan dimakruhkan takhatti. Apa itu takhatti? Melangkahi, makruh melangkahi orang. Wala yukrahu li imamin, dan tidak makruh untuk imam, karena emang imam itu sunnah datang belakangan, maka nggak makruh imam melangkahi orang lain. Ini berlaku untuk makmum, jangan melangkahi. Wa min baini yadayhi, wa min baina yadayhi furjatan, dan tidak makruh kalau di hadapan orang tersebut furjatan, ada tempat lowong. Furjah, tempat lowong. Tidak makruh kalau mengisi tempat lowong, tempat kosong. Wal mu'azzami idza alifa maudi'an. Wal mu'azzami, dan juga tidak makruh untuk mu'azzam. Mu'azzam ini orang yang dimuliakan, tokoh masyarakat, kiai, ajengan baru datang. Ya. Idza alifa maudi'an, apabila beliau terbiasa duduk di sebuah tempat. Ya. Ini kiai baru datang, biasa duduk di pojok, maka kita kasih izin beliau untuk melewati kita, karena beliau udah terbiasa di situ, atau kita persilakan beliau untuk ke depan gitu maksudnya. Ya. Kalau ini mu'azzam, orang yang dimuliakan, dan saya rasa ini terbiasa ya. Artinya biasanya masyarakat kalau sama kiai, habaib atau ustadz mah biasanya akan mempersilahkan duduk di depan gitu kan ya. Nah, ini diihtimalkan bahwasanya ketika melangkahi orang-orang itu, orang-orang yang dilangkahi ini nggak masalah gitu, mempersilahkan. Ini jadi makruh kan, kadang-kadang orangnya nggak nyaman dilangkahi, betul nggak? Kita lagi duduk kan, tiba-tiba ada yang ngelewatin pundak kita pakai kaki, kan gitu. Makruhnya di situ. Nah, tapi kalau ngelewat tuh khotibnya atau ustadznya yang terpandang, kan biasanya kita mempersilahkan malah ya. Nah, tapi kalau untuk jamaah biasa, udah duduk aja di mana di duduknya, jangan melangkahi orang. Wa yahrumu at-tasyagul, dan diharamkan sibuk kerja, tasyagul.
Wa yahrumut tasyagulu, dan diharamkan sibuk kerja anha dari sholat Jumat ba'dal adzanits tsani, setelah adzan yang kedua. Oh, maksudnya udah adzan yang kedua, orang ini masih sibuk sama kerjaannya. Haram hukumnya itu. Adzan yang kedua ya, masih sibuk sama kerjaannya. Wa yukrahu ba'da zawali, kalau waktunya pas masuk adzan zuhur, waktu zawal, maka dimakruhkan.